Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna liyahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pendengar kalbu yang dirahmati Allah, Lebaran tinggal menghitung hari dan Ramadan akan segera pergi. Saat Ramadan datang, notifikasi grup keluarga rame, timeline penuh ucapan, marhaban ya Ramadan. Minggu pertama semangatnya kayak mau lomba. Sahur bangun sebelum alarm teriak. Tarawih soft, makmum paling depan. Story Instagram, bismillah, sebulan full power. Masuk minggu kedua, mulai terasa, kepala agak berat, siang makin panjang. Notifikasi game manggil, scroll TikTok niatnya 5 menit, tahu-tahu setengah jam hilang tanpa jejak. Siang jadi ajang tidur nasional, sore jadi festival ngabuburit, malam jadi panggung foto-foto tarawih yang estetik. Vibes puasa Ramadannya dapat, tapi produktivitasnya kok malah mager ya. Banyak yang merasa wajar, seolah puasa memang identik dengan lemes. Seolah Ramadan adalah bulan slow motion. Padahal kalau kita buka lembaran sejarah Islam, Ramadan justru bulan paling amazing. Bulan yang melahirkan keberanian, kemenangan, dan lonjakan ilmu. Tidak ada cerita puasa tak berdaya. Tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau 13 Maret 624, Padang Pasir Badar jadi saksi peristiwa spektakuler dalam sejarah peradaban Islam. Pasukan kaum muslimin yang dipimpin Rasulullah jumlahnya sekitar 313 orang berhadapan dengan pasukan Quraisy yang jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak dan lebih lengkap persenjataannya. Dan iya, mereka sedang puasa. Coba kita bayangkan, cuaca panas, perut kosong, haus, jumlah pasukan minim. Secara logika dunia ini misi penyerahan nyawa, tapi secara iman ini pembuktian. Mereka nggak bilang, ya Rasulullah kayaknya nunggu Syawal aja deh. Mereka nggak bilang puasa dulu aja, fokus ibadah saja. Justru Ramadan jadi momentum menunjukkan kualitas iman. Perang Badar bukan sekedar perang fisik, itu deklarasi bahwa iman bukan teori. Iman itu aksi, dan aksi itu butuh keberanian. Dan hasilnya, kemenangan besar diraih umat Islam. Sekarang bandingkan dengan kita. Baru jam 11 siang, mood udah turun, baru haus sedikit mulai bad mood, baru disuruh bantu orang tua jawabnya, lagi puasa, capek, lemes. Mungkin masalah kita bukan energi, tapi standar kenyamanan yang terlalu tinggi. Kita terlalu terbiasa hidup tanpa tekanan, begitu sedikit gak nyaman langsung cari tempat rebahan. Padahal Ramadan itu training camp. Kalau atlet punya masa karantina sebelum tanding, Ramadan adalah karantina ruhiyah sebelum kita menghadapi 11 bulan berikutnya. Harusnya Ramadan bagi kita bukan alasan untuk slow, justru jadi musim percepatan. Jadi Ramadan itu bukan tombol pause, tapi tombol upgrade. Lantas, bagaimana dengan kita saat ini? Sekarang kita jujur saja, target Ramadan kita apa? Khatam 30 juz kah? Atau khatam 30 episode nih pendengar kalbu? Alarm sahur bunyi. Bangun buat makan bisa. Bangun buat tahajud gimana? Beratnya kayak angkat air galon full air. Tarawih juga bolong-bolong. Siang hari niatnya mau baca Quran, malah ke bawah scroll satu video, lanjut, tiba-tiba azan asar. Masalahnya bukan kita nggak punya waktu. Karena kita punya 24 jam yang sama, juga bukan kita nggak punya energi. Karena kita masih bisa main game berjam-jam. Masalahnya kita hanya bocor fokus. Para pendengar kalbu yang berbahagia, puasa itu seharusnya bikin kita lebih sadar diri, lebih terkontrol, lebih fokus. Karena saat kita bisa menahan lapar dan haus, sebenarnya kita sedang melatih satu hal penting, yaitu pengendalian diri yang berbanding lurus dengan perang melawan rasa malas. Ramadan itu saatnya naik level iman. Ramadan anti rebahan bukan berarti anti istirahat. Islam tidak pernah menyuruh kita menyiksa diri. Tubuh tetap butuh jeda. Tapi beda antara istirahat dengan kemalasan. Anti rebahan itu artinya anti nanti saja.
nanti saja baca Qur'annya, nanti saja bantu orang tuanya, nanti saja tobatnya, nanti saja berubahnya. Padahal kita tidak pernah tahu Ramadan mana terakhir yang kita jalani. Coba ubah mindset. Ramadan itu bukan sekedar bertahan sampai maghrib. Ramadan itu tentang perubahan diri sebelum takbir Idul Fitri. Jika generasi sahabat menjadikan Ramadan sebagai lonjakan sejarah, maka kita usahakan Ramadan kali ini kita jadikan sebagai lonjakan ilmu. Jangan sampai kita menjadikan Ramadan sebagai bulan mager, karena jujur saja, dunia hari ini butuh kita yang tahan godaan, tahan tekanan, dan harus memiliki arah hidup yang punya tujuan. Ramadan anti rebahan bukan slogan biar kelihatan keren. Ini adalah pilihan. Pilihan untuk tidak kalah sama rasa malas. Pilihan untuk tidak kalah sama scroll. Pilihan untuk menjadikan iman sebagai energi, bukan cuma identitas. Karena pada akhirnya, yang kita rayakan di hari kemenangan bukan cuma baju baru, tapi versi baru dari diri kita sendiri. Kalau Ramadan ini berlalu dan kita masih sama seperti sebelumnya, berarti yang berubah cuma kalender. Selagi Ramadan masih kita jalani, ayo manfaatkan sebaik mungkin. Ingat nasihat Imam Syafi'i dalam kitab Al-Jawabul Kafi, karya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Waktu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka ia yang malah akan menebasmu. Dan dirimu jika tidak tersibukkan dengan kebaikan, pasti akan tersibukkan dalam hal yang sia-sia. Mari jadikan Ramadan ini lebih disiplin, lebih peduli, lebih kuat nahan diri, dan lebih semangat ibadah agar kita benar-benar menjadi pemenang, serta menjadi diri bagian dari perubahan, bukan tukang rebahan. Semoga kita semua akan selalu bertemu dengan Ramadan selanjutnya dan selanjutnya sampai seterusnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadikan kita sebagai muslim inspiratif dan berbangga berislam. Terima kasih pendengar Kolbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.